Nama pria ini adalah Jundo. Jundo gemar bermain game dan bela diri. Kalau bicara bela diri, dia menguasai hampir semua teknik bela diri. Dia begitu jago sehingga setiap kali ikut pertandingan atau kejuaraan, pria ini selalu menang. Suatu sore ketika Jundo sedang asyik bermain PUBG bersama teman-temannya, ayahnya menelepon untuk meminta bantuan mengantarkan pesanan tamu. Setiap hari, Jundo selalu membantu usaha kafe milik ayahnya. Hingga suatu malam ketika sedang mengantarkan pesanan, Jundo tidak sengaja melihat seorang polisi berkelahi dengan seorang penjahat. 에헤이. 괜찮으세요? 정말 감사합니다. Keesokan harinya, berkat aksinya kemarin, Jundo diundang ke kantor polisi untuk menerima penghargaan. Setelah berfoto, seorang perwira polisi senior bernama Kim menyapanya dan mengajaknya berkenalan. Saat berbincang di kantor, Kim bercerita bahwa saat ini mereka sedang kekurangan petugas lapangan. Karena Jundo jago bela diri, Kim pun membujuknya untuk bergabung. Coba saja selama sebulan, siapa tahu cocok untukmu. Jundo lalu bertanya, apakah bekerja sebagai polisi? Menyenangkan? Kim menjawab, sangat menyenangkan. Jundo tertarik. Namun, ia meminta waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Setelah kembali ke toko, Jundo memberitahu ayahnya tentang tawaran Kim tadi. Mendengar bahwa putranya ingin menjadi polisi, ayahnya pun mendukungnya, asalkan ia bisa mengurus dirinya sendiri. Setelah mendapat izin, keesokan harinya, Jundo bergabung dengan divisi pengawasan tahanan kota. Sebelum bertugas, sang senior menjelaskan bahwa tugas divisi kami adalah mengawasi tahanan kota yang baru dibebaskan agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Para tahanan kota tersebut telah dipasangi gelang pelacak di kaki mereka. Jadi kita bisa memantau pergerakan mereka. Kita juga harus mengingatkan setiap narapidana untuk tidak lupa selalu mengisi daya baterai gelang pelacak mereka. Saat mulai bertugas, setelah berjam-jam memantau monitor, ada seorang narapidana bernama Lee yang baterai gelangnya hampir habis. Namun saat Sung Jo menelepon untuk mengingatkan, teleponnya ditolak. Jundo melapor kepada Kim. Karena curiga, mereka berdua pun bergegas ke rumah Lee. Sesampainya di lokasi, setelah mengamati situasi, Jundo meminta izin untuk menunggu di luar dekat jendela. Ia punya firasat Lee akan kabur. Saat Kim mengetuk pintu, ia mendengar teriakan seorang wanita. Jundo dengan mudah melumpuhkan Lee. Saat melihat Kim memborgolnya, Jundo terkesima karena ternyata menjadi polisi itu keren sekali. Keesokan harinya, ada lagi tahanan kota yang dianggap mencurigakan. Dengan antusiasme Jundo, ia pun langsung melaporkannya. Malam harinya, setelah selesai bertugas, Jundo mengajak 3 sahabat karibnya untuk makan bersama. Sambil makan, Kim bercerita tentang pengalamannya menjadi polisi. Dalam suasana hangat itu, mereka semua sudah menganggap Kim seperti saudara sendiri. Saat hendak pulang, tiba-tiba ada laporan bahwa ada tahanan kota bernama Duong yang baru saja keluar dari area pengintaian. Saat dicek via tab karena lokasinya tidak jauh, Kim mengajak Jundo dan kawan-kawannya untuk ikut. Sesampainya di dekat lokasi, Kim dan Jundo bergerak melakukan pencarian. Sementara yang lain menunggu di mobil.
Namun tiba-tiba gelang pelacaknya terlepas dan mereka berdua kehilangan jejak. Jungo pun mendapat ide, bagaimana kalau pencarian menggunakan drone? Kebetulan temannya punya. 여기로 갈 수 있어? 윈도우 같은데? 칼도 있어. 갔다 올게요. 조심해. 직진. 쭉 직진. 빨리. 거의 다 왔어. 거의 다 왔어. 오른쪽 어디? 거기 안 보여? 민동 씨? 옥상 2개 옥상. 거기 넘어서 바로 이쪽에 거기 건물 2개 옥상 보이지? 나와! 이 새끼야! 주니 개새끼야! 나와! 민동 씨! Ketika Duong ingin membunuh seseorang, Jungdu yang kehabisan napas mencoba menenangkannya. Duong malah menyerang Jungdu. Duong berhasil dilumpuhkan. Namun saat Jungdo lengah, Duong mengancam akan melakukan hal yang nekat. Jungdo pun panik. Dalam sebuah percakapan di telepon saat mengetahui keadaannya, Kim meminta Jungdo untuk menuruti perkataannya. Sesuai dengan instruksi Kim, Jungdo pun bertanya, apakah Duong sedang mengalami masalah? Sambil menangis, Duong mengatakan bahwa dirinya malu dan sakit hati kepada teman-temannya karena dirinya adalah seorang tahanan kota. Jungdo kemudian berusaha menenangkannya. Ia tahu Duong sedang lelah, namun bersabarlah sedikit lagi. Jika ia bersabar dan menjalani hukumannya hingga selesai, maka status tahanan kotanya akan berakhir dan ia akan bisa benar-benar bebas. Setelah ditenangkan, Duong akhirnya mengalah. Keesokan harinya, Jungdo terlihat baru saja mengubah gaya rambutnya menjadi lebih rapi. Saat berjalan menuju kantor, ia tidak sengaja melihat seorang tahanan kota bernama Gumnam tengah menggoda seorang pelayan di sebuah kafe. Karena memiliki firasat buruk, sesampainya di kantor, Jungdo terus memantau gerak-gerik Gumnam. Hingga malam itu ketika gerakan Gumnam mulai tampak mencurigakan, Jungdo melapor kepada Kim. Seperti yang diduga, ketika Kim menelepon, teleponnya ditolak. Jungdo dan Kim pergi ke lokasi Gumnam. Ketika mereka tiba, gelang mereka dilepas, dan mereka berdua berhamburan. 괜찮으신 거죠? Di tengah pencarian, Jungdo teringat bahwa ia pernah melihat Gumnam mampir ke salon bibinya. Karena salon itu sepi, Jungdo yakin bahwa Gumnam sudah pergi ke sana. 오늘 왜 장구 쓰는 건데? 이모. Jungdo berhasil menyelamatkan bibinya tepat waktu. Keesokan paginya, saat sedang sarapan, Jungdo bertanya kepada ayahnya. Menurutnya, pekerjaan apa yang bisa membuat kita bahagia? Ayah menjawab bahwa dalam pekerjaan apapun intinya bukanlah kebahagiaan, tetapi ketulusan. Jika dikerjakan dengan tulus, hati pasti akan bahagia. 1 minggu kemudian, Kim dan Jungo terlihat sedang menjalankan tugas khusus untuk mengawasi seorang tahanan bernama Kang yang baru saja bebas dan menjadi tahanan kota. Si pria ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Di dalam penjara setelah memasang gelang pelacak di kaki Kang Kim dan Jungdo beserta polisi lainnya mengawalnya pulang. 앞에 나오세요. 위험합니다. 하는 좀 자제해 주세요. 입니다. 앞에 나오세요.
Keesokan harinya, saat memantau layar monitor, Kang terlihat bergerak keluar dari perimeter pengawasan. Jungdo pergi ke lokasi Kang, sementara Kim memberikan arahan dari kantor. 형, 이제 천천히 가주세요. 천천히. 어디로 왔는지 아무튼 애들 다니면 학원인데. 2층에서 5층까지 주변에 뭐가 있어? 내려볼게요. Sayangnya, Jungdo kehilangan jejak. Di tempat parkir, Kang terlihat bertemu dengan seorang pengusaha ilegal. Pengusaha itu menawari Kang pekerjaan untuk membuat film dewasa yang akan dijual ke dark web. Jika berminat, Kang akan dibayar 10 juta won. Mendengar tawaran yang menggiurkan itu, Kang pun setuju. Di sisi lain, di kantor, saat mengetahui Jungdo kehilangan jejak, Kim terus berusaha menghubungi Kang. Agar tidak ketahuan, Kang pun bergegas ke toko. Kemudian ia menjawab telepon dan mengatakan bahwa ia hanya sedang membeli makanan. Setelah Jungdo memastikan bahwa Kang benar-benar memesan makanan, Kim pun menutup teleponnya. Keesokan paginya di kantor, Jungho dan Kim mencoba menganalisa pergerakan Kang kemarin. Karena curiga, Jungdo pun meminta izin untuk turun ke lapangan guna memantaunya secara langsung. Lebih baik bersiap daripada terlambat. Mendengar itu, Kim pun mengizinkannya. Malam harinya, seorang gadis kecil bernama Minju terlihat berjalan pulang. Namun, saat sedang bermain dengan anjing di pinggir jalan, Minju tiba-tiba diculik. Malam itu, seorang pria yang merupakan ante pengusaha gelap itu mengajak Kang ke sebuah apartemen kosong sambil memberitahu bahwa ia telah menemukan putrinya. Jadi besok Kang bisa mulai syuting film dewasa. Pria itu juga mengatakan bahwa ia telah merekrut Lee, sesama tahanan kota, untuk membantu mengalihkan perhatian polisi. Keesokan harinya di malam hari, kantor Kim menerima laporan bahwa Lee kembali bergerak melewati area pengawasan. Karena Jungdo sedang sibuk mengawasi Kang di lapangan, Kim terpaksa pergi. Malam itu, di tengah hujan deras, Kim dan teman-temannya tiba di sebuah gudang. Saat berjalan-jalan mencari Lee, mereka tiba-tiba mendengar teriakan seorang wanita. Saat hendak menolong, ternyata mereka terjebak. Di sisi lain, Jungdo terus mengikuti Kang. Saat masuk ke dalam toko, Jungdo juga terjebak. Meski Jungdo selamat, di sisi lain Kim dan teman-temannya terluka parah. Jungdo kemudian bergegas ke apartemen Kang. Sesampainya di sana, ia mencoba mengikuti jejak kaki tersebut hingga ke lantai dasar. Di sana, ia mendengar suara Minju berteriak minta tolong.
Jungdo berhasil mengalahkan Kang. Melihat Minjo menangis ketakutan dengan kondisi yang terluka parah, Jungdo mencoba menenangkannya, tetapi dia ceroboh. 감기 중 도주 중. 불쌍한 남자와 경관 상용. Di rumah sakit, melihat kondisi anaknya yang terluka parah, ayah pun kaget. Namun saat sadar, Jungdo justru mengkhawatirkan Minjo. Kapolsek di sana mengatakan bahwa meski Kang berhasil kabur, untungnya Minjo selamat. Sayang, Kim masih menjalani operasi karena mengalami patah leher. Awalnya, Jungdo merasa lega, namun saat mengetahui seniornya yang bertugas bersama Kim telah meninggal dunia, ia pun terpukul. Beberapa hari kemudian, setelah kondisinya membaik, Jungdo pun diberi penghargaan atas keberaniannya menggagalkan aksi kejahatan tersebut. Setelah kejadian tersebut, saat Jungdo hendak pulang, bibi Minjo menghampiri dan memberikannya hadiah serta ucapan terima kasih dari Minjo. Bibi tersebut sangat bersyukur karena berkat Jungdo, keponakannya tersebut tertolong. Ia juga mengatakan bahwa meski keponakannya tersebut masih mengalami depresi berat, setiap kali mendengar nama Jungdo, perlahan ia mulai tenang. Bagi Minjo, Jungdo adalah pahlawannya. Keesokan harinya di rumah sakit, setelah mendapat perawatan, Jung teringat bahwa saat ia mengikuti Kang, ia melihat sebuah mobil hitam yang mencurigakan. Beruntung, Jungdo ingat nomor plat mobil itu. Ia yakin itu pasti rekan Kang. Mungkin jika ia bisa mengetahui siapa pemilik mobil itu, ia bisa menemukan keberadaan Kang. Karena Kim masih dirawat, Jungdo meminta bantuan dari teman-teman dekatnya. Mendengar itu, semua orang bersedia membantu. Keesokan harinya mereka mulai melacak alamat pemiliknya. Beberapa hari kemudian, setelah berhasil menemukan lokasi apartemen, pemilik mobil rongsokan dan teman-temannya mulai pindah. Saat pengusaha itu keluar, Jungdo langsung menyergap dan menginterogasinya. Setelah mendapatkan informasi tentang lokasi Kang, malam itu di rumah setelah menyusun strategi saat Jungdo dan teman-temannya ingin pergi, ayahnya melarangnya. Ayah tidak ingin Jungdo membahayakan dirinya lagi. Saat berbicara dengan mereka berdua, Jungdo dengan sedih menceritakan bahwa Minjo sedang menderita depresi berat. Padahal usianya baru 10 tahun. Sekarang penjahat itu berkeliaran di luar sana. Siapa lagi yang akan menjadi korban pelecehannya? Meskipun polisi sedang mencarinya, Jung tidak bisa hanya tinggal diam. Tolong lepaskan pahlawanmu, ayah. Jungdo berjanji akan pulang dengan selamat. Melihat tekad putranya, ayahnya akhirnya mengizinkannya. Jungdo dan teman-temannya kemudian berangkat menuju lokasi Kang. 나 일로 갈게. 조심 봐. 안녕하세요. 네, 이런 사람 보신 적 있으신가요? 처음 보는 얼굴인데. 아니요, 못 봤는데요. 없어요. 죄송합니다. 고맙습니다. 안에 남자 신발도 많아. 여기 중국집 그릇도 여러 개 있고 여기 있는 대원여 예수 카페인데 우리 맨 처음 들어왔던 골목길 가봐. Setelah menyelidiki lokasi tersebut, mereka menemukan sebuah penginapan yang mencurigakan. Saat mengetahui bahwa Kang ada di dalam, Jungo menyuruh teman-temannya untuk kembali ke mobil agar ia bisa masuk sendiri. Ketika Kang melarikan diri, Jungdo menyuruh temannya untuk mengikutinya menggunakan drone.
Setelah berhasil mengalahkan semua penjahat itu, Jungdo buru-buru mengejar Kang sesuai dengan instruksi temannya. Ketika mereka bertemu, sekarang dia tinggal sendiri. Mereka berdua berhadapan satu lawan satu. 좋아. Melihat Jungdo hampir kalah, temannya pun menolongnya dengan menggunakan drone. 당신은 무리한 증거가 될 수 있으면 Jungdo menang. Setelah beberapa hari berlalu setelah berhasil menangkap Kang, Jungdo dan teman-temannya diundang langsung oleh Presiden Korea untuk diberikan penghargaan. Presiden mengucapkan terima kasih kepada Jungdo atas keberaniannya. Penjahat kejam seperti Kang akhirnya tertangkap. Di tengah acara, Minju dan kedua orang tuanya datang. Minju kemudian memberikan bunga. Gadis kecil itu berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, pahlawanku." Melihat Minju bisa tersenyum lagi, Jung sangat lega. Setelah beberapa hari berlalu setelah berhasil menangkap Kang, Jungdo dan teman-temannya diundang langsung oleh Presiden Korea untuk diberikan penghargaan. Presiden mengucapkan terima kasih kepada Jungdo atas keberaniannya. Penjahat kejam seperti Kang akhirnya tertangkap. Di tengah acara, Minju dan kedua orang tuanya datang. Minju kemudian memberikan bunga. Gadis kecil itu berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, pahlawanku." Melihat Minju bisa tersenyum lagi, Jung sangat lega.